Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang distribusi binomial, khususnya tentang variabel diskrit, variabel kontinu, kemudian variabel acak diskrit. Contoh soal yang pertama. Data yang melibatkan variabel diskrit adalah penyelesaian. Untuk dapat menjawab soal ini, tentu kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan variabel diskrit. Nah, variabel diskrit itu memiliki nilai-nilai yang dapat kita hitung. Sementara, kalau nilai-nilainya tidak dapat kita hitung, maka namanya variabelnya adalah variabel kontinu. Nah, sekarang kita lihat pada option yang A. Bilangan asli lebih dari 44. Bilangan asli yang lebih dari 44 itu anggotanya 45, 46, 47, dan seterusnya. Nah, kita tidak mengetahui nilai pasti berapa bilangan yang akhirnya di mana gitu ya. Jadi bilangan asli lebih dari 44 ini adalah 45, 46, 47 sampai tak hingga. Tak hingga itu berapa? Kita tidak tahu. Jadi artinya nilai-nilai dari bilangan asli lebih dari 44 ini tidak dapat kita hitung. Sehingga option A adalah variabel kontinu. Option yang B, bilangan bulat yang kurang dari 55, anggotanya apa saja? 54, 53, 52, 51, dan seterusnya sampai negatif tak hingga. Nah, sampai negatif tak hingga, kita tidak tahu negatif tak hingga itu pastinya berapa. Sehingga, berapa banyak bilangan bulat yang kurang dari 55 itu tidak dapat kita hitung. Sehingga, option yang B ini termasuk variabel kontinu. Ya. Option yang C, usia penduduk suatu daerah. Usia penduduk suatu daerah, ini kita juga tidak dapat menghitungnya. Ya, karena dia berkaitan dengan usia. Misalnya usia seseorang itu 17 tahun. Nah, 17 tahun itu, apakah itu pas 17 tahun? Atau kurang dari 17 tahun, misalnya kurang beberapa jam, atau mungkin lebih dari 17 tahun. Sehingga kita mencari usia, itu sebenarnya kita tidak menghitungnya, tapi kita dengan melakukan pengukuran sebenarnya. Nah, sehingga option yang C termasuk variabel kontinu. Option yang D, berat badan sekelompok siswa. Berat badan kita ukur dengan timbangan. Ya. Mungkin timbangannya timbangan manual, atau mungkin juga timbangannya timbangan elektrik. Nah, yang namanya alat tentu ada pembulatan di situ. Misalnya berat badannya berapa? 50 kg. Apakah pasti 50 kg? Bisa jadi kurang, bisa jadi memang 50 kg, bisa jadi lebih dari 50 kg. Artinya kita mengetahui berat badan sekelompok siswa itu dengan cara mengukur, bukan dengan menghitung. Sehingga option D juga termasuk variabel kontinu. Yang E, banyak anak dalam sebuah keluarga. Nah, banyak anak tentu kita dapat menghitung. Nah, banyak anak tentu merupakan bilangan bulat. Sehingga jawaban dari contoh yang pertama ini adalah E, banyak anak dalam sebuah keluarga. Contoh yang kedua. Permasalahan yang termasuk variabel kontinu adalah, seperti pada contoh pertama, kalau dia variabel kontinu, maka
nilai-nilainya tidak dapat kita hitung, atau mungkin nilainya bisa kita ukur. Nah, yang A misalnya, jumlah kecelakaan per minggu di suatu kota. Nah, ini termasuk variabel discrete, karena bisa dihitung. Yang B, bilangan cacah kurang dari 6. Nah, bilangan cacah yang kurang dari 6, anggotanya apa saja? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini dapat kita hitung. Maka ini termasuk variabel discrete. C. Banyak kesalahan pengetikan suatu naskah. Jadi dari suatu naskah, kita lihat kesalahannya. Tentu banyak kesalahan itu dapat kita hitung. Sehingga yang C juga variabel discrete. Yang D, tinggi badan sekelompok siswa. Mengukur tinggi badan tentu dengan alat ukur tinggi gitu ya. Nah, di sana akan ada proses pembulatan di situ. Misalnya ketika tinggi badan 160 cm, mungkin dia lebih dari 160 cm atau mungkin kurang atau bisa saja tepat. Jadi, kita memperoleh tinggi badan dengan mengukur bukan dengan menghitung. Maka D termasuk variabel kontinu. E, jumlah kendaraan yang melewati jalan melingkar. Berarti ini termasuk variabel discrete karena dapat dihitung. Maka contoh yang kedua jawabannya adalah D. Tinggi badan sekelompok siswa. Contoh berikutnya. Dewi melemparkan 5 keping uang logam. Variabel acak X menyatakan banyak hasil sisi angka yang diperoleh. Hasil yang mungkin untuk X adalah, karena Dewi melemparkan 5 keping uang logam, dalam 1 keping uang logam, yang mungkin muncul adalah angka atau gambar. Nah, sekarang Dewi melemparkan 5 keping uang logam. Maka, kemungkinan yang muncul adalah tidak ada angka yang muncul, artinya gambar semua, atau X-nya 0. Kemungkinan yang kedua, ada satu angka yang muncul, berarti X-nya 1. Kemungkinan berikutnya, ada 2 angka yang muncul, berarti X-nya sama dengan 2. Kemungkinan yang ketiga, ada 3 angka yang muncul, berarti X-nya sama dengan 3. Kemungkinan yang keempat, ada 4 angka yang muncul, maka X-nya sama dengan 4. Kemungkinan yang kelima, ada 5 angka yang mungkin muncul. Angka semua, sehingga jawaban dari contoh yang ketiga ini adalah option C, yaitu himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Contoh yang keempat. Anita melambungkan 2 buah dadu secara bersamaan. Jika variabel acak X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul, maka X adalah. Nah, kalau ada 2 buah dadu kita lempar bersamaan, maka kemungkinan anggota ruang sampelnya seperti pada tabel ini. Nah, jadi kalau kita lihat, akan ada 36 anggota ruang sampel. Jadi NS-nya sebanyak 36. Nah, sekarang X itu menyatakan jumlah mata dadu yang muncul. Contoh, kalau mata dadu yang muncul itu 1,1 di tabel, artinya dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 1. Maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, berikutnya 1, 2, 1,2. Dijumlahkan 1 tambah 2 sama dengan 3. Lanjut, misalnya 1,3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Begitu seterusnya. Contoh lain misalnya 4,4. Berarti 4 tambah 4 sama dengan 8. Ya. Misalnya 6,5.
sama saja dengan 5,6 karena dijumlahkan 6 tambah 5 sama dengan 5 tambah 6 sama dengan 11. Yang paling besar adalah ketika yang muncul 6,6. Berarti 6 tambah 6 sama dengan 12. Maka variabel acak X-nya yang memenuhi adalah himpunan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Option yang A. Contoh yang kelima. Rina melakukan pelemparan 2 buah dadu sebanyak sekali. Variabel acak X menyatakan hasil kali kedua mata dadu adalah 2 buah dadu kita lempar sekali, maka kemungkinan anggota ruang sampel adalah seperti pada tabel. Nah, sekarang karena X itu menyatakan hasil kali kedua mata dadu, contoh yang muncul 1,1. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, berikutnya 1,2 berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Nilainya sama dengan 2,1, yaitu 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, berikutnya 1,3 berarti sama dengan 1 kali 3. Berarti nilainya 3. Begitu seterusnya, misalnya 4,3. Berarti 4 kita kali dengan 3. Sama dengan 12. Contoh lain misalnya 5,5. Berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Contoh berikutnya misalnya 5,6. Berarti 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, terakhir 6,6. Berarti kita kalikan 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, maka jawaban dari soal ini adalah option yang A, yaitu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, dan 36. Contoh yang keenam. Denny melambungkan sebuah dadu 1 kali. Jika variabel acak X menyatakan mata dadu yang muncul, maka X adalah. Karena sebuah dadu memiliki 6 sisi yang berisi bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka X yang memenuhi untuk soal yang ke-6 ini adalah option yang B, yaitu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berikutnya contoh ke-7. Sepasang pengantin baru merencanakan mempunyai 2 anak. Jika variabel X menyatakan banyak anak perempuan, maka X adalah. Karena X menyatakan banyak anak perempuan, karena pengantin baru ini ingin mempunyai 2 anak, maka kemungkinan pertama tidak ada anak perempuan, artinya X-nya sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua, dia mempunyai 1 anak perempuan, maka X sama dengan 1. Kemungkinan yang ketiga, pengantin baru ini mempunyai 2 anak perempuan, sehingga X sama dengan 2. Maka, jawaban soal ini adalah option yang C, yaitu himpunan 0, 1, dan 2.
Contoh yang ke-8. Andi mengerjakan 6 butir soal. Variabel acak X menyatakan banyak soal yang dikerjakan dengan benar. Hasil yang mungkin untuk X adalah Andi mengerjakan 6 butir soal. Nah, dalam mengerjakan soal, jawaban dari soal itu, kalau tidak benar, berarti salah gitu ya. Nah, sekarang artinya kalau Andi ini mengerjakan 6 butir soal, maka dari 6 butir soal itu, kemungkinan yang pertama, tidak ada yang benar. Berarti X sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua, ada satu soal yang benar. Maka X sama dengan 1. Kemungkinan yang ketiga, ada 2 soal yang dikerjakan dengan benar. Berarti X sama dengan 2. Kemungkinan berikutnya, ada 3 soal yang dikerjakan dengan benar. Kemungkinan berikutnya, ada 4 soal yang dikerjakan dengan benar. Kemungkinan yang lain, ada 5 soal yang dikerjakan dengan benar. Berarti X sama dengan 5. Dan kemungkinan terakhir, semua soal, yaitu 6 soal, dikerjakan dengan benar. Maka X sama dengan 6. Maka, jawaban dari soal ini adalah option yang E, yaitu himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.